Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan pembahasan kita dari pembacaan hadis-hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kita sampai pada bab ke-13 dari Kitabul Wudu. Bab 13, babun khurujun nisa'i ilal baraz. Bab tentang keluarnya para wanita ke tempat lokasi pembuangan hajat, ya. Artinya para wanita di zaman dahulu sebelum dibuat toilet atau WC di rumah, mereka tatkala ingin buang hajat, ya, maka mereka ingin buang air besar, maka mereka pergi ke tempat yang jauh. Di sana ada tempat biasa orang untuk buang hajat di situ. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Yahya bin Bukair, qala haddatsana Laitsu, qala haddatsana Uqail an Ibn Shihab, an Urwah, an Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Jadi Urwah ibnu Zubair dan Abdullah bin Zubair dua-duanya adalah ponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Aisyah radhiyallahu anha punya saudari namanya Asma bintu Abi Bakar yang menikah dengan Zubair ibnul Awwam. Yang dari pernikahan Asma dengan Zubair punya anak, di antaranya Urwah ibnu Zubair, di antaranya Abdullah ibnu Zubair. Maka sering kita dapati dalam hadis Urwah meriwayatkan dari Aisyah, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil lail. Ya, dari Aisyah bahwasanya istri-istri Nabi dahulu mereka keluar di malam hari, idza tabarrazna ilal manasi'. Kalau mereka ingin buang air besar, mereka pergi ke al-manasi'. Al-manasi' apa itu? Wa huwa sa'idun afyah, yaitu tempat lapang yang luas, tempat lapang yang luas yang digunakan untuk buang hajat, yang jauh dari tempat pemukiman, ya, jauh dari pandangan manusia. Fakana Umar radhiyallahu anhu yaqul lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Umar radhiyallahu anhu Ibnu Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhjub nisa'aka, ya Rasulullah, tutupilah istri-istri Anda, ya. Falam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al, akan tapi Nabi tidak menjalankan nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fa kharajat Saudatu bintu Zam'ata zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan minal layali aisyaan. Maka di suatu hari, di suatu malam, Saudah bintu Zam'ah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di waktu malam, di waktu Isya. Wa kanat imra'atan tawilatan, dan Saudah adalah seorang wanita yang tinggi. Fanadaha Umar, maka Umar pun berteriak, berbicara dengan Saudah. Umar berkata, ala qad arafnaki ya Saudah, ketahuilah wahai Saudah, saya mengenal engkau, engkau adalah Saudah. Hirsan ala an yunzala al-hijab, Umar ingin sekali agar turun ayat yang memerintahkan para wanita untuk berhijab. Fa anzalallahu al-hijab, maka turunlah firman Allah tentang kewajiban berhijab. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan khurujun nisa ilal baraz, ya. Wanita keluar untuk buang hajat di al-baraz. Al-baraz bisa diartikan tempat
untuk buang hajat, itu tempat yang terbuka dan luas. Dan bisa diartikan al-baras yaitu al-ghaid, yaitu kotoran yang keluar. Ya. Sebagaimana kita katakan orang-orang Arab dahulu atau Nabi SAW juga menggunakan kata-kata kiasan, ya. Al-ghaid asalnya al-mutmain minal ard, ya, yaitu tanah yang agak landai, di situ tempat orang buang hajat, maka dijadikanlah kinayah al-ghaid adalah kotoran itu sendiri. Kotoran itu sendiri, ya. Ya. Sama al-baras artinya sebenarnya tanah tempat buang hajat, tetapi akhirnya digunakan untuk mengungkapkan kotoran yang keluar dari manusia, ya. Seperti kita tatkala kita mengatakan buang air besar, ya. Ya. Kemudian kita mengatakan kita mau ke belakang, ya. Jadi kita menggunakan kata-kata yang sopan, mau buang hajat, ya. Karena kalau kita bilang mau beol agak enggak enak didengar, ya. Beol, mau io, ya. Mau eo, enggak enak didengar, ya. Apalagi mau berak itu lebih kasar lagi, ya. Lebih kasar lagi, enggak enak didengar. Maka kita menggunakan kata-kata yang halus, dan ini merupakan adab dan kesopanan. Dan ini juga ada di zaman Nabi SAW, tatkala mengungkapkan suatu perkataan yang agak enggak enak didengar, maka diungkapkan dengan kata-kata seperti ini, ya. Adapun al-manasi', ya, jamak dari mansa', yaitu tempat-tempat yang dikenal oleh para sahabat min nahiyatil baqi', yaitu daerah baqi'. Daerah baqi', mungkin setelah baqi' ada namanya manasi', tempat mereka buang hajat ke situ di malam hari, para wanita keluar di malam hari buang hajat di situ. Bahkan sebagian ulama seperti Al-Azhari, salah seorang ulama yang punya kitab judulnya Tahdzibul Lughah, tatkala menjelaskan tentang al-manasi', dia mengatakan araha manasi' kharijal Madinah. Saya rasa manasi' itu tempat di luar kota Madinah. Ini juga diikuti oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Gharibnya. Ya, dia mengatakan manasi' adalah tempat di luar kota Madinah. Karena maksudnya apa? Kota Madinah dulu kecil. Kalau antum lihat, kata sebagian ulama, kalau antum lihat pagar di Masjid Nabawi yang mengelilingi Masjid Nabawi, itulah kota Madinah. Itulah kota Madinah. Kalau antum keluar pagar, keluar kota Madinah. Zaman dulu seperti itu, ya. Jadi kotanya kecil dan pagar masjid dulu kecil, 40 kali 40. Sekelilingnya rumah-rumah sahabat nempel dengan Masjid Nabawi, ya. Maka ke Baqi itu jauh, ya. Belakang Baqi sudah keluar kota Madinah. Dan dulu Madinah memang dipagari dengan pagar tembok mengelilingi kota Madinah. Barang siapa yang keluar tembok dikatakan keluar kota Madinah. Makanya saya dapati sebagian ulama tatkala menyebutkan tentang manasi', kata mereka araha kharijal Madinah. Menurut saya manasi' ini keluar kota Madinah, ya. Enggak mungkin keluar kota, buang air aja jauh, jalan jauh, safar enggak. Tapi maksudnya keluar tempat pemukiman kota Madinah, karena setelah Baqi itu sudah keluar pagar kalau kita sekarang, ya. Paling batas akhir pagar Masjid Nabawi daerah apa? Daerah Baqi. Keluar dari Baqi mungkin dikatakan keluar kota Madinah. Dan Umar radhiyallahu taala anhu, ya, sangat memiliki ghirah terhadap istri-istri Nabi. Dia tidak ingin istri-istri Nabi dilihat oleh para laki lain, karena begitu sayangnya kepada istri Nabi dan begitu menjaga kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar kasih ide kepada Nabi. Kata Umar, "Uhjub nisa'ak." Ya Rasulullah, hijablah istri-istri Anda. Jangan sampai kelihatan sama orang. Sebelum turun ayat hijab, maka para wanita dahulu mereka tidaklah buang air besar kecuali di malam hari. Ya, sebagaimana dalam hadis, ya, kunna yakhrujna bil lail. Kata Aisyah dalam hadis, mereka para wanita dahulu kalau ingin buang air besar, mereka keluar di malam hari, asyaan di malam hari. Bahkan dalam hadisatul ifk, ya, tatkala kisah Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina, maka Aisyah berkata, "Fa kharajtu ma'iya Ummu Mistah qibala al-manasi'." Aku keluar di malam hari bersama Ummu Mistah ke arah Manasi'. Wa huwa mutabarrazuna, dan itulah tempat buang hajat kami. Wa kunna la nakhruj illa lailan ila lailin. Kami dahulu para wanita tidak keluar buang air besar di situ kecuali di malam hari. Jadi sebelum turun ayat hijab, para wanita kalau mau buang air mereka tunggu di malam hari. Mereka tidak ingin dilihat oleh para laki, tapi waktu itu belum turun ayat hijab. Setelah itu turun ayat hijab, ya. Yudinina alaihinna min jalabibihin. Ya, katakanlah, ya, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin
yudidina alaihinna min jalabibihin. Katakanlah wahai Nabi kepada istri-istrimu dan putri-putrimu dan para wanita kaum mukminat agar mereka menurunkan jilbab mereka. Setelah itu diturunkanlah ayat hijab. Ya. Umar sudah turun ayat hijab, berarti tubuh mereka sudah tertutup. Tetapi Umar radhiyallahu anhu masih semangat agar para wanita istri-istri Nabi tidak usah keluar kalau buang air, agar dibuatkan tempat di rumah. Makanya meskipun sudah turun ayat hijab, kemudian Saudah keluar menuju Al-Manasi', maka Umar berkata, "Ala qad arafnaki ya Saudah." Wahai Saudah, saya masih mengenalmu dari postur tubuh Saudah yang tinggi. Kata Umar, engkau adalah Saudah. Jadi Umar berharap Saudah tidak keluar dari rumah. Tapi keinginan Umar ini tidak diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena wanita harus keluar untuk buang apa? Hajat. Dan ini dijelaskan panjang lebar oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Jadi perkataan Umar kepada Saudah, "Ala qad arafnaki ya Saudah," ketahuilah Saudah, kami mengenal engkau, dan kanat imra'atan tawilah, dia adalah perempuan yang tinggi. Itu setelah turun ayat hijab. Setelah turun ayat hijab dan Saudah sudah pakai jilbab, keluar di malam hari masih dikenali oleh Umar. Maksud Umar apa? Umar ingin istri Nabi jangan keluar, agar tetap di rumah. Jangan sampai diketahui oleh para sahabat-sahabat yang lain. Kenapa ghairah Umar kepada istri Nabi? Umar begitu menjaga kehormatan Rasulullah SAW, tidak ingin istri-istrinya dipandang oleh sahabat-sahabat yang lain. Kemudian, ya, dalam riwayat kata Umar, "Ama wallahi ma takhfaina alaina." Wahai Saudah, engkau tidak samar bagiku. Artinya aku tahu engkau adalah Saudah. Setelah itu baru kemudian dibuatlah al-kunuf, yaitu toilet-toilet dalam rumah. Maka kemudian para wanita tidak lagi pergi ke al-manasi', ke tempat yang jauh untuk buang hajat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun sebab turun ayat hijab, maka disebutkan ada beberapa kisah. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan beberapa sebab turunnya ayat hijab. Di antaranya tentang kisah Zainab bintu Jahsyin tatkala Nabi membuat walimah atas pernikahannya dengan Zainab binti Jahsyin. Kemudian ada acara makan-makan di rumah. Ada 3 orang yang orang-orang sudah pulang, dia masih belum pulang, masih tetap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam malu untuk menyuruh 3 orang sahabat ini untuk keluar, maka turunlah ayat hijab. Ini antara sebab turunlah ayat hijab. Kemudian juga sebab yang lain, perkataan Umar, "Qultu ya Rasulullah, inna nisa'aka yadkhulu alaihinna al-barru wal fajir." Ya Rasulullah, sungguhnya istri-istri Anda masuk menemuinya di rumah orang baik maupun orang yang fajir, yang tidak baik. "Lau amartahunna an yahtajibna." Seandainya kau perintahkan mereka untuk masang hijab, ya, tutup, tidak kelihatan. Fa nazalat ayatul hijab, maka turunlah ayat al-hijab. Demikian juga sebab yang ketiga disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya melalui jalan Mujahid. Beliau berkata, "Bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ba'dhu ashabihi wa Aisyah ta'kulu ma'ahum." Tatkala Nabi dan sebagian sahabat makan dan Aisyah ikut makan satu nampan dengan Nabi dan para sahabatnya, id asabat yada rajulin minhum yadaha. Tiba-tiba seorang tangan sahabat mengenai tangan Aisyah. Belum turun ayat hijab waktu itu. Maka Nabi SAW benci akan hal tersebut, maka turunlah ayat al-hijab. Maka Ibnu Hajar mengatakan ini 3 kisah yang disebutkan tentang turunnya ayat hijab, maka bisa jadi ta'addadatil asbab, turun beberapa sebab untuk satu ayat, dan itu terjadi dalam beberapa ayat. Ada beberapa sebab, ayatnya satu tapi sebabnya beberapa sebagai asbabun nuzul. Dan hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar yang memberi ide kepada Nabi agar menghijab istri-istrinya. Dan ternyata Allah menyetujui ide Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh karenanya disebut oleh para ulama ada sekitar 8 atau 9 di mana kondisi-kondisi Umar punya ide ternyata disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW berkata,
"Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku tentunya Umar yang jadi nabi. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wada'al haqq ala lisani Umar yantiqu bihi." Sungguhnya Allah meletakkan kebenaran di lisannya Umar dan Umar berbicara dengan kebenaran tersebut. Buktinya sampai ada, saya akan sebutkan 7 tempat. Sebenarnya Allah mengatakan lebih daripada itu. 7 tempat di mana Umar punya ide, Allah turunkan ayat setuju dengan idenya Umar. Ya. Kita punya ide saja Ustaz enggak setuju apalagi. Di antaranya ayatul hijab. Ya. Uhjub nisa'aka. Ya Rasulullah. Hijablah istri-istri Anda. Ternyata turun ayat hijab. Kemudian juga dalam kisah yang lain tatkala Umar menasihati istri-istri Nabi waktu ada masalah istri-istri Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar berkata, "Berhentilah kalian. Kalau kalian terus begini, Nabi akan menceraikan kalian, Allah akan ganti dengan istri-istri yang lain." Maka turun firman Allah, "Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdila lahu khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin," dan seterusnya dalam surat At-Tahrim. Ya, kalau Nabi menceraikan kalian, maka Allah akan gantikan dengan istri-istri yang lain. Ya, Allah turunkan ayat sepakat dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian di antaranya juga Umar berkata kepada Nabi, "Lau ittakhadhta maqama Ibrahim musalla." Ya Rasulullah, bagaimana kalau kau jadikan maqam Ibrahim sebagai tempat salat? Maka turunlah firman Allah, "Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla." Jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat untuk salat. Yang keempat, tatkala Usara Badr. Tatkala Rasulullah SAW menang dalam perang Badar, ada sekitar puluhan orang-orang musyrikin ditangkap. Waktu itu Umar berkata, "Ya Rasulullah, bunuh saja mereka ya Rasulullah. Ini tawanan-tawanan, bunuhlah mereka." Caranya bagaimana? Panggil seorang muslim yang punya kerabat terdekat dengan orang-orang kafir ini, kemudian bunuh. Ya. Kemudian apa? Bunuh. Ya. Waktu itu Nabi dan Abu Bakar mengatakan tidak, kita terima tebusan. Biar orang-orang penduduk kota Mekah menebus tawanan-tawanan ini. Maka Allah turunkan ayatnya menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui ide Umar. Tapi sudah terlanjur ya. Maka lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Turiduna aradad dunya. Dan seterusnya. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk punya tawanan sampai ya memiliki kekuasaan di atas muka bumi dan seterusnya ya. Akan tapi ternyata ide Umar benar. Umar besoknya mendapati Nabi dan Abu Bakar menangis karena Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh Allah menurunkan ayat setuju dengan Umar. Berikutnya demikian juga tatkala Nabi waktu meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Datang anaknya mengatakan, "Ya Rasulullah, salatkan bapakku." Dan kita tahu Abdullah bin Ubay bin Salul adalah kepala gembong orang-orang munafik. Maka Nabi mengatakan, "Iya. Kalau dia sudah siap disolatkan, kabarkan kepadaku." Maka Nabi pun berjalan menuju ke rumah Abdullah bin Ubay bin Salul bersama sebagian sahabat. Waktu Nabi hendak solat, Umar tahan, "Ya Rasulullah, dia orang munafik, jangan solatin." Allah mengatakan, ya, "In tastaghfir lahum aw la istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum." Kau mohon ampunan bagi mereka atau tidak sama saja. Meskipun kau mohon ampunan 70 kali, Allah tidak bakalan maafkan mereka. Maka Umar menegur Nabi. Umar pegang tangan Nabi, "Jangan salat ya Rasulullah." Rasulullah SAW mengatakan, Allah mengatakan, kasih 2 pilihan. Mohon ampunan atau tidak. Seandainya saya mohon ampunan bagi Abdullah bin Ubay bin Salul lebih dari 70 kali, akan diampuni, saya akan mohon. Maka Nabi kemudian salat janazah. Allahu Akbar. Para sahabat jadi makmum. Allahu Akbar. Kemudian turunlah firman Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri." Janganlah kau salat kepada seorang pun yang meninggal di antara mereka. Nabi salah, yang benar siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa Nabi ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul seorang munafik namun KTP-nya Islam. Dan hukum zahir orang Islam disolatkan. Tetapi Umar tahu dan Nabi tahu ini orang gembong, orang munafik. Tapi Nabi ingin melakukan perkara sesuai dengan hukum zahir. Artinya Umar disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dan ijtihad Nabi salah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang keenam tentang ayatul mukminin dalam surat Al-Mu'minun ya.
Tatkala Allah menyebutkan tentang penciptaan manusia, kata Allah, "Tsumma ansha'nahu khalqan akhar." Kemudian kami bentuk manusia dalam bentuk yang lain. Kata Umar, "Tabarakallahu ahsanul khaliqin." Maha suci Allah, ya, sebaik-baik pencipta. Maka Allah turunkan ayat, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Sesuai dengan perkataan Umar. Kemudian kondisi yang ketujuh, tatkala turun ayat tentang pengharaman khamar, Umar berkata, "Allahumma bayyin lana fil khamar bayanan syafian." Ya Allah, turunkanlah kepada kami ayat tentang khamar yang tegas dan jelas. Maka Allah turunkan ayat tentang pengharaman khamar. Ini 7 kondisi di mana Allah sepakat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi apakah semua ide disepakati oleh Allah? Jawabannya tidak. Cukup 1 ide saja disepakati sudah luar biasa, apalagi berapa? 7, ya. Kemudian datang orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan Umar di neraka Jahannam. Umar lebih parah daripada Fir'aun. Waliyadzubillah, ya. Padahal Nabi mengatakan, "Ya Umar, ya malaqiyaka syaitan. Salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik." Wahai Umar, tidaklah syaitan bertemu dengan engkau berjalan suatu jalan kecuali syaitan cari jalan yang lain. Luar biasa. Syaitan takut sama Umar. Kalau kita jalan, syaitan malah mendekat. Malah menggoda. Bisa jadi bawa kawan-kawannya. Tapi kalau Umar jalan, syaitan kabur. Ya. Bagaimana? Dia punya ide, Allah sepakati, luar biasa. Interaksi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya ide, Allah sepakati. 7 tempat. Namun tentunya kita tidak ragu Umar adalah di antara wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun meskipun Umar disetujui oleh Allah dalam 7 tempat, tidak semua idenya disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ide Umar yang tidak disepakati ini, jadi waktu sudah turun ayat hijab, Saudah sudah pakai jilbab, kemudian Saudah keluar, Umar masih ingin Saudah enggak usah keluar-keluar. Makanya Umar berkata, "Ala qad arafnaki ya Saudah." Kami sudah tahu siapa engkau wahai Saudah. Ya. La takhfaina alaina. Engkau tidak bisa bersembunyi, itu engkau adalah Saudah. Maksud Umar apa? Supaya Saudah jangan keluar rumah. Tetapi ternyata tetap Nabi mengizinkan Saudah keluar rumah dan Allah tidak melarang wanita keluar rumah dalam rangka untuk buang hajat. Adapun ayat hijab turun, maka ada khilaf di kalangan para ulama yang mengatakan pada tahun ke-3 Hijriah, ada yang mengatakan pada tahun ke-4 Hijriah, ada yang mengatakan pada tahun 5 Hijriah. Jadi tidak langsung turun ayat hijab. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya yang menunjukkan ide Umar tidak disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Zakaria qala haddatsana Abu Usama an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah. Lagi-lagi dari Urwah. Hisham bin Urwah tabi'in dari Urwah, ya, kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, qad udhina an takhrujna fi hajatikunna. Sungguhnya telah diizinkan bagi kalian untuk keluar dalam rangka untuk buang hajat. Qala Hisham, yakni al-baraz, yaitu diizinkan bagi para wanita untuk keluar rumah, ya, dalam rangka untuk buang hajat. Ini dalil bagaimana para sahabiat dahulu semangat untuk menetap di rumah. Tidaklah mereka keluar dari rumah kecuali dalam kondisi ada keperluan. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian. Wa qarna, qarar, yaitu menetap di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian keluar dan jangan kalian berhias sebagaimana orang-orang jahiliyah. Taib. Perhatikan di sini para hadirin. Saya bacakan perkataan Ibnul Mulaqqin, gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar, dalam kitabnya Tawdhih. Saya bacakan, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'lamu anna hijabahunna atau hajbahunna khairun min ghairihi." Sungguhnya Nabi tahu bahwasanya menghijab istri-istrinya itu lebih baik daripada tidak menghijabnya. Lakinnahu kana yataraqqabul wahyu. Akan tapi Nabi tidak berani memerintahkan, beliau tunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih gira terhadap istrinya daripada Umar. Tetapi beliau harus melakukan sesuai dengan wahyu dari Allah. Belum turun wahyu, maka diperbolehkan keluar tanpa jilbab, tanpa hijab. Nabi tahu istrinya lebih baik berhijab, tetapi Nabi tidak memerintahkan. Kenapa? Karena Nabi menunggu wahyu turun. Bidalil annahu lam yuwafiq Umar hina asyara bidzalik.
Buktinya meskipun Umar sudah mengisyaratkan, ya Rasulullah, uhjub nisa'ak, ya Rasulullah, hijablah istri-istrimu, Nabi tidak sepakat. Nabi belum menyetujui. Kenapa? Belum ada wahyu yang turun. Wa kana adamuhu min adatil Arab. Perhatikan sini. Dan tidak berhijab itu kebiasaan orang-orang Arab. Jadi kalau kita mengatakan bahwasanya jilbab itu hanyalah adat orang-orang Arab, tidak benar. Justru adat orang Arab itu tidak pakai jilbab. Dan ini pernyataan para ulama. Ayat hijab turun pada tahun 3 Hijriah atau 4 Hijriah atau 5 Hijriah berdasarkan penjelasan para ulama. Berarti sejak awal 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah. Kemudian 3 tahun Nabi di kota Madinah, belum turun ayat hijab. Dulu mereka saling melihat, saling mengenal, saling mengetahui, dan kebiasaan orang-orang Arab tidak pakai hijab. Maka jangan sampai lagi ada yang nyeletuk bahwasanya hijab adalah adatnya orang Arab. Kita orang Indonesia enggak usah pakai hijab, enggak usah pakai jilbab. Yang penting pakaian kesopanan sudah cukup, ya. Kelihatan leher sedikit, kelihatan konde, ya. Kemudian pakai baju batik, pakai sanggul di kepala, sudah cukup. Sesuai dengan tradisi kita, ya. Apalagi banyak ibu pakai jilbab, pakai baju batik dalam kondisi baju yang sangat ketat. Terlihat lengkukan-lengkukan tubuhnya, stalaktit dan stalagmit, ya. Kelihatan seluruhnya. Ini sudah cukup, ya. Tidak usah pakai jilbab. Rok naik sedikit tidak ada masalah. Ini pakaian kesopanan, ini enggak benar. Jilbab itu bukan kebiasaan orang Arab, bukan tradisi orang Arab. Justru datang syariat merubah tradisi orang Arab dari tidak berjilbab menjadi pakai jilbab. Adapun pakai cadar, maka itu para ulama sepakat itu diwajibkan atas istri-istri Nabi. Makanya Al-Qadhi Iyad berkata, wal hijab alladhi khassa bihi ummahatil mu'minin huwa fardun alaihinna bila khilaf fil wajhi wal kaffaini. Fala yajuzu lahunna kashfu dzalika li syahadatin wala ghairiha. Kata Al-Qadhi Iyad, hijab yang dikhususkan bagi istri-istri Nabi, yang wajib bagi mereka mencakup menutup wajah dan menutup kedua tangan. Maka mereka, istri-istri Nabi, tidak boleh membuka wajah mereka meskipun dalam rangka untuk beri persaksian ataupun keperluan yang lainnya. Ini khusus istri-istri Nabi, semuanya pakai cadar. Adapun selain istri-istri Nabi, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah cadar itu wajib atau tidak? Tapi semua ulama sepakat cadar itu dianjurkan. Cadar dianjurkan. Kenapa? Karena istri-istri Nabi semuanya bercadar. Cuma khilaf apakah wajib atau tidak, atau hanya sekedar sunnah, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Adapun istri-istri Nabi, maka semuanya bercadar sebagaimana penjelasan Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Baik, hadis ini ada beberapa faedah yang bisa diambil. Ya. Di antaranya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Battal, dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, boleh bagi wanita untuk tasarruf, yaitu bertindak dalam urusan keperluan mereka. Artinya mereka boleh keluar rumah kalau dalam rangka untuk buang hajat, ya. Sama kalau keluar rumah ternyata dalam kondisi berobat, tidak ada suami, maka mereka boleh karena ini hajat mereka mendesak, ya. Enggak mungkin seorang disuruh menunda buang hajat. Keperluan harus keluar. Sama seorang mungkin sakit harus berobat, segera keluar, ya. Kemudian boleh seorang yang di bawah, ya, menegur yang di atas kalau ternyata ada kemaslahatan yang jelas. Maksudnya dia berdalil dengan Umar yang menegur Nabi dengan mengatakan, "Uhjub nisa'ak." Ya Rasulullah, hijablah istrimu. Padahal Umar muridnya Nabi, tapi Umar melihat kemaslahatan yang jelas, maka boleh bagi dia untuk menyampaikan kepada Nabi. Maka demikian pula seorang murid boleh menyampaikan kepada guru, kepada ustadznya, "Ustadz, sepertinya begini." Kalau memang ada masalah yang jelas, tidak mengapa dia menegur ustadznya atau menyampaikan ide kepada ustadznya. Umar menyampaikan ide kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini juga menunjukkan mangkobahnya Umar, manakibnya Umar. Bagaimana Umar, ternyata ide Umar disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalil bolehnya seorang lelaki berbicara dengan wanita di jalan kalau ada keperluan. Dalilnya apa? Dalilnya waktu Saudah keluar sendirian, Umar menegur. Umar berkata, "Qad arafnaki ya Saudah." Wahai Saudah, saya kenal engkau. Maksud Umar apa? Agar dia tidak keluar rumah. Jadi tidak mengapa kita bertemu orang di jalan, kita tegur wanita, ya, kalau memang ada keperluan, tidak ada masalah, karena Umar berbicara dengan Saudah.
Kemudian juga boleh berbicara dengan agak keras, ya, dalam rangka untuk menegur. Umar waktu menegur Saudah dengan kata-kata yang agak keras, ya. Kami tahu siapa engkau wahai Saudah, kau tidak bisa bersembunyi dari kami. Ini kata-kata yang agak keras. Ya, namun tujuan Umar adalah agar Saudah tidak keluar dari rumah. Kemudian jawazu wa'dhir rajuli ummahu fid din. Ya. Boleh seorang laki menasihati ibunya dalam masalah agama. Kenapa? Karena Saudah istri Nabi adalah ummahatul mukminin, ummul mukminin. Dan Umar menegur ibundanya ummul mukminin Saudah. Ya. Wa azwajuhu ummahatuhum. Kata Allah, dan istri-istri Nabi adalah ummahat kaum mukminin. Maka tidak mengapa seorang menasihati ibunya kalau memang ada kemaslahatan. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menunggu wahyu dalam urusan-urusan syar'i. Karena Nabi tidak memerintahkan para istrinya untuk berhijab padahal jelas maslahatnya. Nabi tidak berani. Nabi tunggu syariat dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan bab at-tabarruz fil buyut. Bab tentang buang hajat di rumah. Jadi Imam Bukhari membawa bab secara berurutan. Pertama bolehnya buang hajat di lapangan, yang kedua bolehnya buang hajat di dalam rumah. Artinya apa? Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya kebiasaan para wanita keluar buang hajat di tanah lapang itu tidak seterusnya, tidak berlanjut, tidak berkesinambungan sampai akhirnya dibuat toilet dalam rumah dan akhirnya buang hajat di rumah. Dan hadis ini sudah berlalu, kita bacakan lagi. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ibrahim bin Al-Munzir, qala haddatsana Anas bin Iyad, an Ubaidillah, an Muhammad bin Yahya bin Habban, an Wasi' bin Habban, Abdullah bin Umar. Dari Ibnu Umar, dia berkata, irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsata li ba'dhi hajati. Aku naik di atas atap rumah Hafsah, istri Nabi, itu rumahnya Hafsah, karena ada sebagian keperluanku. Fara'aitu Rasulullah SAW yaqdi hajatahu mustadiral qiblah mustaqbilas Syam. Aku lihat Nabi SAW sedang buang hajat, ya, membelakangi kiblat menghadap negeri Syam, menghadap Syam, ya. Jadi ini dalil Nabi buang hajat dalam apa? Dalam rumah. Demikian juga dalam hadis yang sama, beliau berkata, haddatsana Yaqub bin Ibrahim qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Yahya an Muhammad bin Yahya bin Habban anna ammahu Wasi' bin Habban akhbarahu anna Abdullah bin Umar akhbarahu. Dari Ibnu Umar beliau berkata, laqad dhahartu dzata yaumin ala dhahri baitina. Suatu hari aku naik di atas rumah kami, yaitu rumahnya Hafsah, rumah saudarinya, kakaknya Hafsah. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan ala labinataini mustaqbila Baitul Maqdis. Maka aku melihat Nabi duduk di atas dua bata buang hajat menghadap ke Baitul Maqdis. Ini dalil Nabi buang hajat dalam rumah. Taib, kita lanjutkan bab berikutnya, bab ke-15, bab al-istinja bil ma. Bab tentang cebok dengan air, membersihkan kotoran dengan air. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdul Walid Hisham bin Abdul Malik, qala haddatsana Syu'bah an Abi Mu'adz wasmuhu Atha bin Abi Maimunah. Qala sami'tu Anas bin Malik yaqul, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi aji'u ana wa gulamun ma'ana idawatun min ma'in, yakni yastanji bihi. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika keluar untuk buang hajat, aku datang dan seorang anak muda yang bersama kami, ya, dan seorang anak muda bersama kami membawa idawa. Idawa itu tempat air terbuat dari kulit. Yakni yastanji bihi, yaitu diberikan kepada Nabi untuk istinja, Kenapa dibawakan hadis ini oleh Al-Imam Al-Bukhari? Al-Imam Al-Bukhari ingin membantah sebagian orang yang mengatakan makruh untuk istinja dengan air. Kata mereka yang afdal adalah dengan menggunakan istijmar, dengan batu. Itu lebih afdal. Mereka menyebutkan 3 sebab. Yang pertama, ya, kata mereka, cebok dengan air itu kebiasaan wanita. Laki-laki jangan sama dengan apa? Wanita. Kalau wanita harus pakai air. Ya, kalau enggak pakai air repot, ya. Pakai batu repot, ya. Kemudian yang kedua kata mereka, karena kalau orang cebok pakai air, maka tangannya harus pegang kotoran. Dan dia mengotori tangannya terdahulu baru kemudian dia cuci. Perbuatan apa ini? Kotorin tangan baru cuci kembali. Mending jangan pakai tangan, mending pakai batu. Kalau pakai batu tidak perlu menyentuh kotoran. Tinggal digosok. Tidak perlu menyentuh kotoran. Dalil yang ketiga kata mereka, karena air adalah mat'um, karena air adalah makanan. Zaman dahulu air itu sulit.
Air sulit, cari minum air susah, kok air air digunakan buat apa? Cebok. Dengan 3 dalil ini kata mereka, yang lebih utama adalah pakai istijmar, pakai batu, dan jangan pakai air untuk istinja. Maka Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini untuk membantah mereka. Bahwasanya Nabi SAW dahulu juga beristinja. Apa kalian merasa lebih afdal daripada Nabi SAW? Tentu tidak. Nabi SAW ternyata istinja juga dengan air. Bahkan datang dalam riwayat yang lain, ya. Dari riwayat Syu'bah kata Anas, fa antaliqu ana wa gulamun minal ansari ma'ana. Aku berjalan bersama seorang pemuda dari Ansar, ma'ana idawatun fiha ma. Bersama kami ada tempat buat air yang terbuat dari kulit. Yastanji minha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi beristinja dengan air tersebut. Namun orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi tidak pernah beristinja, Nabi hanya beristijmar. Saya ulangi, ada istinja, ada istijmar. Istinja pakai apa? Air. Istijmar pakai batu dan yang semisalnya. Ya, pakai batu, pakai kayu, ya. Pakai daun, ya. Pakai tisu, itu semuanya apa? Istijmar. Kata mereka Nabi tidak pernah beristinja. Adapun di sini kata mereka maksudnya Nabi yastanji bil ma, maksudnya itu Nabi wudu, setelah itu pakai air. Jadi air yang dibawakan oleh Anas bin Malik adalah buat wudu, bukan untuk cebok. Karena kebiasaan Nabi kalau setelah buang hajat beliau berwudu. Namun dibantah oleh Hafiz Ibnu Hajar, terlalu banyak riwayat jelas bahwasanya Nabi istinja dengan air. Dalam hadis yang lain juga dari jalan Atha bin Abi Maimunah, idza tabarraza li hajatihi ataitu bima'in fayaksilu bihi. Jelas. Kata Anas, hadis riwayat Muslim, jika Nabi buang hajat, maka aku datang membawakan air bagi Nabi dan Nabi pun mencuci dengan air tersebut. Ini jelas bahwasanya Nabi istinja dengan air. Taib. Hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, di antaranya dianjurkan untuk berkhidmah kepada orang-orang saleh. Dianjurkan berkhidmah terhadap orang saleh sebagaimana Anas berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tafaqqudu hajatihim. Di antara faedah yang disebutkan oleh Ibnul Mulaqin bahwasanya di antara faedah hadis ini seorang murid berusaha mengenali kebutuhan orang-orang soleh untuk dipenuhi kalau memang bisa, sebagaimana Anas bin Malik ya mengetahui bahwasanya Nabi butuh dengan air tanpa diminta, maka dia bawa air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kata Ibnul Mulaqin rahimahullahu taala, kalau cara yang terbaik adalah menggabungkan kedua-duanya. Pertama istijmar pakai batu dahulu, baru kemudian cebok pakai air. Kenapa dengan istijmar terlebih dahulu? Maka kotoran lebih sedikit. Yang kedua, tangan kotor pun sedikit karena sudah dikurangi dengan batu. Setelah itu baru cebok. Pakai batu dulu baru cebok. Ini yang terbaik. Tapi kalau disuruh pilih salah satunya, maka mana yang lebih baik? Air atau batu? Air tentu lebih baik. Karena dengan air kotoran lebih bersih. Meskipun tangan kita mengenai kotoran tapi akan bersih setelah itu. Ya. Tapi kalau pakai batu, meskipun tangan kita tidak kena kotoran, tapi pasti ada sisanya di situ. Meskipun cuma apa? Sedikit. Dan dimaafkan, tapi pasti ada sisanya. Enggak mungkin enggak ada sisanya. Digosok-gosok sampai darah pun pasti ada sisanya. Pasti ada sisanya. Oleh karena lebih afdal adalah menggunakan air. Tapi kita lanjutkan, bab man humila ma'ahul ma' lituhurihi. Ya. Yaitu orang yang membawakan air untuk bersuci. Wa qala Abu Darda berkata, "Alaysa fikum sahibun na'laini wat tahuri wal wisat?" Bukankah di antara kalian ada sahibun na'lain, itu ada Ibnu Mas'ud yang membawa dua sendal, yang memakai dua sendal dan juga membawa air untuk bersuci dan bawa wisat yaitu sandaran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Abu Darda di sini memuji Ibnu Mas'ud ini suka membantu Nabi, bawakan sendalnya Nabi, bawakan air buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawakan bantal buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dia dipuji. Dipuji Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu karena berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Imam Al-Bukhari membawakan hadis. Qala haddatsana Sulaiman ibnu Harbin. Telah menyampaikan kepada Sulaiman bin Harb. Qala haddatsana Syu'bah an Abi Mu'adz an Atha bin Abi Maimunah qala.
sanadnya sama dengan sanad sebelumnya, cuma datang lebih terperinci. Sami'tu Anasan yaqul, aku mendengar Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau keluar ingin buang air, tabi'tuhu ana wa gulamun minna, maka aku pun mengikuti Nabi bersama seorang anak muda. Gulam ini ada khilaf berapa umurnya. Ada yang mengatakan sampai 7 tahun. Itu namanya gulam. Setelah 7 tahun tidak dinamakan gulam. Ada yang mengatakan sampai sebelum balik. Setelah balik bukan lagi gulam. Ada yang mengatakan namanya gulam itu sampai tumbuh jenggotnya. Kalau setelah tumbuh jenggotnya bukan lagi disebut dengan gulam. Intinya ini anak muda yang ikut bersama Anas. Dan Anas juga masih kecil. Karena waktu Anas berkhidmat kepada Nabi usianya masih muda. Aku bersama anak muda yang lainnya, kami bawa suatu tempat isinya air buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapakah anak muda ini yang bersama Anas bin Malik? Ada khilaf di kalangan para ulama. Para ulama berusaha mengenal siapa anak muda yang disebut oleh Anas bin Malik ini. Kenapa? Karena ini anak mulia, berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawakan air buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar mengatakan seakan-akan Imam Bukhari menyatakan anak muda itu namanya Ibnu Mas'ud. Karena sebelum menyebutkan tentang hadis Anas bin Malik, Imam Bukhari menyebutkan perkataan Abu Darda, "Alaisa fikum sahibun na'lain?" Bukankah di antara kalian ada Ibnu Mas'ud yang membantu membawakan sendal Nabi, membawakan air buat Nabi? Ya, berarti pemuda yang menemani Anas untuk bawa air itu adalah Ibnu Mas'ud. Ini pendapat. Ada pendapat lain yang mengatakan yang dimaksud adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tapi Abu Hurairah sudah besar, bukan gulam lagi. Ada yang mengatakan disebut gulam ini hanyalah kinayah. Apalagi disebutkan dalam sebagian riwayat minal ansar, pemuda dari Ansar. Nah, Ibnu Mas'ud bukan Ansari, Abu Hurairah juga bukan Ansari. Terus siapa dong kalau begitu? Dalam riwayat yang lain, ya, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam intalaqa li hajatihi fattaba'ahu Jabir bi idawatin. Maka Nabi keluar untuk buang hajat, maka Jabir datang membawa air. Seakan-akan pemuda tersebutlah Jabir. Wallahu a'lam bishawab siapa pemuda tersebut, tapi pemuda tersebut sangat mulia karena membantu menyiapkan air buat ceboknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Bab yang ke-17. Bab hamlul anazati ma'al ma'i fil istinja. Bab tentang membawa al-anazah. Al-anazah itu hirbah saghirah, yaitu tombak tapi tidak terlalu tinggi, tetapi ada ujungnya tajam di depan untuk ditancapkan. Dibawa anazah bersama bawa air. Bab tentang membawa tombak kecil bersama air tatkala beristinja. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW kalau istinja dia pasang hirbah di depannya atau di sekitarnya. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah an Atha ibn Abi Maimunah. Sami'a Anas bin Malik yaqul. Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah SAW yadkhulul khala'a. Nabi SAW pergi ke tempat kosong untuk buang hajat. Fa ahmilu ana wa gulamun idawatan min ma'in. Maka aku pun membawa tempat air bersama seorang pemuda. Wa anazatan, dan kami juga bawa anazah, yaitu tombak kecil tadi. Yastanji bil ma, dan Nabi pun cebok dengan air. Anazah ini, ya, jangan dibaca anzah ya. Anzah itu kambing ya. Kalau anazah tongkat ya. Tadi tombak kecil. Anazah tersebut adalah hadiah yang diberikan Najasyi, Raja Najasyi, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan anazah tersebut adalah alat perang, ya, karena orang-orang Habasyah terbiasa berperang dengan menggunakan tombak. Maka Raja Najasyi pernah memberikan hadiah kepada Nabi sebuah tombak. Tombak itu ternyata dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, apa hubungannya tombak dengan istinja? Kenapa Anas bin Malik membawakan tombak buat Nabi istinja? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Nabi bawa anazah agar Nabi tutup tatkala dia ingin buang hajat
untuk menutup auratnya. Tapi kita katakan anazah buat apa? Nggak bisa tutup aurat, tombak paling kecil. Apa yang mau ditutup? Ya. Ada yang mengatakan Nabi taruh anazah kemudian meletakkan kain di atasnya supaya tertutup. Sama saja. Kalau kain di atasnya, di bawahnya terbuka. Yang paling bahaya aurat di bawah. Ya. Apa faedahnya? Dibantah. Ada yang mengatakan Nabi bawa anazah, khawatir tatkala Nabi buang hajat tiba-tiba ada binatang buas. Ya maka Nabi selalu bersiap diri kalau ada binatang buas yang menyerang. Tapi ini juga pendapat yang jauh. Ya. Kemudian ada yang mengatakan Nabi bawa anazah, Nabi ingin kalau ada tanah yang keras digemburkan. Supaya apa? Nabi kalau buang air kecil di situ tidak kecipratan. Maka dibawalah anazah tadi untuk menggemburkan tanah. Supaya kalau Nabi buang air tidak ciprat ke tubuh Nabi, tidak balik. Ini pendapat. Ada yang mengatakan Nabi SAW meletakkan anazah supaya orang tahu jangan dekat-dekat situ karena Nabi sedang buang hajat. Dan pendapat yang paling kuat disampaikan oleh Ibnu Hajar bahwasanya Nabi SAW kalau sudah beristinja kebiasaan beliau adalah berwudu, dan kalau sudah beliau berwudu kebiasaan beliau adalah apa? Salat. Sehingga Nabi dimanapun berada kalau sudah berwudu kebiasaannya adalah salat sunnah wudu. Ya. Dan Nabi memerlukan anazah tersebut untuk sutrah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar. Kata saya bacakan, ya. Au tuhmalu li'annahu kana idza stanja tawaddaa. Karena Nabi kalau salam sudah istinja beliau berwudu. Wa idza tawaddaa shalla. Dan beliau kalau sudah berwudu beliau salat. Wa hadza azharul aujuh. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat di antara pendapat-pendapat semuanya. Ya. Wa sayati tabwib alal anazah fi sutratil musalli fi salat. Dan akan datang tentang bab tentang anazah dijadikan sutrah untuk salat. Karena Nabi SAW kalau salat dia menghadap ke mana? Ke sutrah. Maka tongkat tadi dibawakan kepada Nabi untuk apa? Untuk sutrah salat. Ya, ada pendapat yang lain mengatakan Nabi SAW ya membawa tongkat tersebut untuk keperluan yang lain yang tidak disebutkan. Ya, tapi inilah pendapat yang paling kuat. Sudah azan kah? Sudah. Taib. Nanti kita lanjutkan lagi habis salat insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan bab an-nahyu 'anil istinja bil yamin. Bab tentang larangan beristinja menggunakan tangan kanan. Qala haddatsana Mu'adz ibnu Fadalah qala haddatsana Hisham ad-Dastuwai an Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Abu Qatadah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Kalau seorang dari kalian minum, maka janganlah dia bernafas di gelas atau di tempat untuk minum. Wa idza atal khala fala yamassa dzakarahu bi yaminihi. Jika seorang buang hajat, maka janganlah dia memegang zakarnya dengan tangan kanannya. Wala yatamassah bi yaminihi, dan janganlah dia beristinja dengan tangan kanannya atau beristijmar dengan tangan kanannya. Di sini jelas bahwasanya ada larangan beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Namun bagaimana hukumnya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan Al-Imam Al-Bukhari hanya membawakan lafal larangan untuk beristinja dengan tangan kanan tanpa menjelaskan apakah larangan tersebut hukumnya haram ataukah makruh. Adapun pendapat jumhur ulama, mereka membawakan larangan ini pada bab adab, hanya sekedar adab. Oleh karenanya larangan ini tidak sampai pada derajat haram, hanya sampai pada derajat makruh. Adapun pendapat ahlu zahir, zahiriyah dan sebagian ulama syafi'iyah berpendapat bahwasanya beristinja dengan tangan kanan hukumnya haram. Ya. Tapi jumhur ulama membawakan ini pada larangan adab, dan mereka membuat kaidah larangan-larangan dalam adab semuanya dibawakan kepada makruh, tidak sampai pada
haram karena Islam mengajarkan kepada kesempurnaan. Namun jika dilanggar tidak sampai pada derajat haram, hanya saja hukumnya makruh. Dan ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwasanya beristinja dengan tangan kanan hukumnya haram, itu pun mengatakan istinjanya sah. Adapun ahlu zahiriyah mengatakan barang siapa yang beristinja dengan tangan kanan tidak sah, harus cebok ulang. Tidak sah. Adapun pendapat yang benar, kalaupun dengan tangan kanan yang penting sudah bersih, tetap apa aja? Sah ya. Terlepas apakahnya hukumnya haram atau makruh. Ahlu zahir mengatakan tidak sah, harus diulang ya. Baik. Nabi SAW mengatakan, "Fala tanaffas," janganlah ya bernafas tatkala di gelas. Jadi kalau seorang minum, dia ingin bernafas, dia keluarkan gelas dari mulutnya, bernafas. Kemudian dia lanjutkan lagi ya. Adapun dia minum sambil bernafas, maka ini dilarang ya. Ya. Kenapa? Karena Nabi melarangnya ya. Ada yang mengatakan, sebenarnya mengatakan karena kalau dia bernafas sambil minum bisa jadi ada kotoran yang jatuh, mungkin opilnya jatuh atau apa yang jatuh kayak ya. Atau ada kotoran di kumisnya gara-gara tertiup akhirnya jatuh di situ ya. Nanti akhirnya tidak bagus, kotor masuk dalam tubuhnya. Dan dahulu mereka sering minum satu gelas, minum bareng-bareng ya. Sebagaimana dalam hadis waktu Nabi mengundang para sahabat minum susu, satu gelas diminum oleh banyak sahabat. Nah, kalau dia minum susu sambil minum sesuatu sambil bernapas, opilnya jatuh di situ, nanti orang lain minum enggak enak ya. Kenapa ada opil berenang di situ ya? Maka adabnya ini pendapat sebagian ulama. Kita enggak tahu Allah alam bisawab ya, tapi mereka mengatakan ini adalah maqulatul makna, yaitu perkara yang bisa dipikirkan ya. Masalah adab-adab seperti ini perkara yang bisa dipikirkan ya. Menurut mereka ilahnya karena bisa mengotori air minum tersebut. Oleh karena seorang kalau minum pelan-pelan, minum berhenti dulu, minum berhenti dulu. Adapun kalau dia minum langsung satu nafas, gelas mungkin besar, duk ya. Bukan cuma gelas, ina, tempat air mungkin panjang, dia minum tidak berhenti-berhenti ya. Dikhawatirkan ya bahwasanya tubuh nanti kaget ya. Kata sebagian ulama di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah, minum dengan perlahan, tidak langsung sekali minum ya, tapi bertahap, minum berhenti lagi, minum lagi berhenti lagi, ini lebih baik. Pertama, lebih menghilangkan dahaga. Dan ini benar. Kalau seorang lagi haus dia minum selesai, terkadang masih belum hilang dahaganya. Tapi kalau dia minum sedikit, berhenti. Dia minum lagi sedikit, berhenti. Dia minum lagi, maka ini dahaganya lebih cepat hilang. Kemudian yang kedua, mungkin tubuh kaget. Tadinya tubuh panas dengan air yang mungkin dingin, ini mungkin buruk bagi tubuh karena datang air minum dengan tiba-tiba yang dingin langsung masuk ke dalam tubuh tanpa ada tahapan. Wallahu a'lam bishawab, ini hanya tinjauan kesehatan yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tetapi itu yang disebutkan di antaranya oleh Ibnu Hajar bahwasanya itu bisa mengotori air minum. Kemudian tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Taib. Al-Khattabi dinukil oleh Ibnu Hajar menyebutkan tentang suatu pertanyaan ya. Bahwasanya ada seorang fuqaha yang berdebat dengan fuqaha yang lainnya. Ditanyakan ya, seorang yang bermustajmir, yang beristijmar, yang dia membersihkan kotoran dengan batu ya. Bagaimana cara dia membersihkan kotoran dengan batu? Kalau dia, kata Nabi, wala yumsiku dzakarahu biyaminihi wala yamassa dzakarahu biyaminihi, jangan dia pegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Nah, sekarang sementara Nabi mengatakan tidak boleh dia beristinja atau beristijmar dengan tangan kanannya. Sekarang kalau dia kencing bagaimana caranya? Kalau dia tidak pegang zakarnya, kencingnya akan berambulan ke sana sini. Kalau dia pegang zakarnya dengan tangan kiri, dia pegang batu dengan tangan kanan, berarti dia beristijmar dengan tangan kanan. Paham? Kalau dia pegang zakar dengan tangan kanan,
dia istijmar dengan tangan kiri, istijmarnya sudah benar dengan tangan kiri, tapi dia pegang burung dengan tangan kanan. Terus bagaimana solusinya? Antum paham soalnya? Bagaimana seorang menerapkan hadis ini? Ini timbul pertanyaan. Tidak boleh pegang kemaluan dengan tangan kanan dan tidak boleh beristijmar dengan tangan kanan. Nah, kalau dia pegang kemaluannya dengan tangan kanan, tidak boleh dia beristijmar dengan, istilahnya kalau dia pegang kemaluannya dengan tangan kanan kemudian dibersihkan batu, dia gosokkan di kemaluannya dengan tangan kiri. Istijmar dengan tangan kiri tapi dia pegang kemaluan dengan kanan, dan tidak boleh. Sebaliknya, kalau dia pegang kemaluannya dengan tangan kiri, dia akan istijmar dengan tangan kanan. Nah, solusinya bagaimana kira-kira? Ada yang tahu? Maka Al-Khattabi dia memberikan solusi, dua solusi. Antum bisa baca dalam Fathul Bari. Dia mengatakan caranya dia cari batu yang keras, yang tidak bisa bergerak, yang enggak perlu dia pegang. Jadi waktu istimar dia tinggal pegang kemaluannya dengan tangan kiri, kemudian dia gosokkan ke batu tersebut. Ada saya mau sampaikan tapi gimana? Tapi ini dalam Fathul Bari. Katanya pengajian Fathul Bari. Jadi caranya supaya tidak melanggar, kemaluan dia pegang dengan tangan kiri, kemudian dia gosokkan kepada benda yang keras, yang besar, yang tidak perlu dipegang dengan tangan kanan. Ya sudah, akhirnya dia tidak melanggar. Ini cara pertama. Cara kedua katanya, dia mengatakan kalau dia tidak mendapati batu model seperti itu, maka dia duduk, dia letakkan, mohon maaf, pantatnya di tanah, kemudian dia memegang batu dengan kedua mata kakinya atau dengan dua jari jempolnya, kemudian dia gunakan untuk menggosok kemaluannya. Dia pegang kemaluannya dengan tangan kiri, kemudian digosokkan dengan kakinya. Ini caranya supaya tidak berdosa. Ini perkataan Al-Khattabi. Dikritiki oleh Ibnu Hajar, kata Ibnu Hajar, wa hadza hay'atun munkara. Ini cara yang aneh katanya. Bal yata'adzar fi'luha fi ghalibil awqat, dan susah untuk dikerjakan dalam banyak waktu. Gimana caranya begitu? Kalau dipaksa-paksain bisa, tapi ini masa Islam ngajarin susah seperti ini. Nah, terus bagaimana solusinya? Maka ya disebutkan oleh dari Al-Imam Al-Haramain dan juga Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Wasit dan juga Al-Baghawi dalam kitab At-Tahdhib, caranya gampang. Dia pegang kemaluannya dengan tangan kiri, dia pegang batu dengan tangan kanan, kemudian dia gerakkan kemaluannya di batu kanan tersebut. Dengan demikian tidak dikatakan dia beristijmar dengan tangan kanan. Ya. Kenapa? Karena dia tidak gerak-gerakkan, paham? Ya udah. Kemaluan yang dia gerak-gerakkan, paham? Batunya tetap tidak digerak-gerakkan. Karena dia tidak pegang dan dia tidak memegang kemaluan dengan tangan kanannya. Sudah, itu caranya, ya. Taib, hadis berikutnya terakhir. Udah ngerti caranya tadi? Mending pakai air. Ya. Mending pakai air. Kata beliau sama seperti seorang istinja. Orang istinja, bukan waktu dia cebok dia siramkan air pakai tangan kanan? Dia bersihkan dengan tangan kiri. Apakah waktu dia menyirapkan air dengan tangan kanannya dikatakan dia beristinja dengan tangan kanan? Jawabannya tidak. Tangan kanan hanya sekedar untuk menyiram air. Faham? Sama waktu dia beristinjmar, dia juga pegang kemaluan dengan tangan kirinya, tangan kanannya hanya pegang batu. Ya. Paham logikanya? Maka tidak dikatakan dia beristinjmar dengan tangan kanan. Tetap dia beristinjmar dengan tangan kiri, karena tangan kiri yang digunakan untuk menggerakkan kemaluannya. Ya sudah, jangan dibayangkan. Pakai air lebih selamat. Taib. Tapi terkadang kita perlu, contoh seperti kita di pesawat, nggak ada air, kita pakai tisu, nggak apa-apa. Ya, sebagian orang pakai tisu dia ragu-ragu, masih sudah bersih atau belum. Jangankan pakai tisu, pakai batu aja bersih. Ada sisanya Ustadz, dimaafkan sisanya. Dimaafkan apa? Sisanya. Dan berapa najis dimaafkan. Contoh, Nabi, wanita yang pakai rok panjang, bukankah kalau dia berjalan terkena najis?
tapi dihilangkan dengan debu. Ya, belum tentu debu tersebut menghilangkan bau, tapi dimaafkan. Karena syai' ma'fu, perkara najis yang dimaafkan. Contoh lagi Nabi mengatakan jika seorang masuk masjid, dia pakai sendal. Kalau sendalnya dilihat dulu ada kotoran, suruh gosok-gosokkan. Setelah digosok-gosokkan masuk masjid. Ada sisanya atau tidak? Pasti ada sisanya kecuali dicuci pakai sabun. Tapi itu dimaafkan. Dimaafkan. Sama seorang istijmar mungkin tidak bersih total, pasti ada sisanya, tapi itu dimaafkan. Ya. Oleh karena ini untuk menghilangkan was-was, perkara yang susah untuk dihilangkan, makanya dimaafkan dalam syariat. Sudah kan? Lanjut apa sudah? Sudah ya? Sudahlah, nanti kita lanjut lagi minggu depan. Tapi pertanyaan banyak sekali. Ya. Apakah karena kebiasaan Nabi yang selalu wudu setelah buang hajat merupakan alasan anjuran agar kita selalu menjaga wudu? Ya, Nabi SAW kebiasaannya beliau menjaga wudu. Setiap beliau batal, beliau menjaga wudu. Ya. Dan di antara sunnah adalah menjaga wudu, menjaga kesucian. Apakah termasuk perbuatan zalim? Ini curhat ini. Bila ada orang meletakkan tas bawaannya di tempat kita sholat, sehingga gerak salat kita tidak bisa leluasa, tolong ingatkan Ustaz, banyak yang mungkin meletakkan tasnya dalam kajian. Ya akhi, kalau antum bawa barang, antum salat, ya, antum taruh depan antum, enggak apa-apa. Antum salat sujud kan setelah misalnya buku, antum taruh sujud di bawah antum, enggak apa-apa. Ya. Kalau antum taruh orang akhirnya mau sujud enggak bisa, atau antum taruh tas di situ akhirnya orang mau apa? Sujud enggak bisa, terhalangi. Akhirnya dia untuk sujud tidak leluasa dan tidak menyenangkan karena space menjadi sempit. Ya sudah, jangan taruh tas depan antum atau depan orang. Antum taruh depan antum enggak ada masalah, yang antum tempat salat situ, atau antum taruh persis depan antum jadi antum salat setelah tas, enggak ada masalah. Sehingga tidak menyulitkan tatkala sedang salat. Ustaz, apa hukumnya meluruskan rambut rebonding? Enggak ada masalah. Meluruskan, mengkeritingkan, mengombangkan, mengkeribokan. Masalah. Apakah ada doa khusus beristinja? Tidak ada, yang ada cuma doa masuk apa? Masuk WC, masuk toilet. Ustaz, Al-Imam Al-Bukhari tidak pernah hidup di zaman Nabi. Mengapa banyak hadisnya yang kita pakai? Ya karena Imam Bukhari meriwayatkan dari Nabi dengan sanad. An fulan dari sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kelebihan agama Islam dibandingkan dengan yang lainnya. Bahwasanya Islam itu datang sampai kepada kita dengan sanad, dengan rawi-rawi yang dikritiki dengan ketat. Kredibilitasnya diperiksa dengan ketat. Kalau ternyata dhaif, pendusta, suka lupa, di akhir hidupnya suka lupa. Ini semua dijelaskan dengan tegas oleh para ulama. Si fulan kalau meriwayatkan dari ini hadisnya dhaif, tapi kalau dari guru yang ini hadisnya sahih. Si fulan setelah tahun sekian dia dhaif. Kenapa? Dia biasa meriwayatkan dari bukunya, di akhir hayatnya bukunya kebakaran. Akhirnya dia meriwayatkan dengan hafalannya dan hafalannya lemah. Maka dilihat dia riwayatkan dari siapa. Ini semua detail. Ya. Semuanya detail. Si fulan kalau meriwayatkan dari pamannya, dia sahih, thiqah. Kalau meriwayatkan dari bapaknya, dhaif. Ada seperti itu. Ya. Bagaimana posisi WC atau toilet di Mekah? Apakah menghadap kiblat? Saya kurang perhatian ya. Tapi intinya pendapat yang kuat, pendapat jumhur ulama, kalau sudah dalam bangunan tidak mengapa menghadap apa? Kiblat. Sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan kemarin. Ya. Tapi kalau untuk menghindarkan khilaf, jangan menghadap kiblat.
Tapi pendapat yang kuat, ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwasanya kalau sudah dalam bangunan maka tidak mengapa. Ustaz, bolehkah membelikan mainan untuk anak yang menyerupai bentuk makhluk, kuda-kudaan, balon yang berbentuk hewan? Selama itu mainan anak-anak, wallahu alam bisawab, maka tidak mengapa. Memang ada khilaf di kalangan para ulama al-mu'asirin, kalangan ulama kontemporer. Karena dalam hadis disebutkan Aisyah bermain dengan boneka-bonekaan. Sampai Nabi bertanya, apakah ini? Kata Aisyah, ini kuda. Kemudian kata Nabi SAW, apakah kuda lahu janahan, punya dua sayap? Apakah kuda punya dua sayap? Kata Aisyah, tiga kali engkau mendengar bahwasanya Nabi Sulaiman kudanya bersayap, ya. Berarti Aisyah punya mainan apa? Kudaan. Nabi Aisyah punya mainan anak-anak perempuan. Namun tentunya mainan yang dibuat oleh Aisyah tentunya tidak jelas seperti kuda, bentuk kuda asli, tapi seperti kuda-kudaan. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh kalau boneka tersebut tidak jelas bentuknya seperti kuda, tapi yang sekedar kain. Tapi sebenarnya mengatakan tidak apa-apa, ya. Karena di zaman Nabi memang tidak modern, zaman sekarang tidak mengapa. Dan ini rukhsah, selama mainan itu adalah untuk anak-anak tidak mengapa. Baik kuda-kudaan, ya, hewan-hewanan, manusia-manusiaan, mobil-mobilan, apalagi nggak ada masalah, ya. Insya Allah nggak ada masalah. Selama jangan dipajang, selama main kemudian dipajang nggak boleh. Ini sebagai suatu yang mumtahan, yaitu suatu perkara yang hina. Main-main kemudian dilempar begitu saja atau disimpan. Adapun boneka yang dipajang maka tidak boleh. Ya, maka tidak boleh. Allah alam bisawab. Saya lebih condong pada pendapat itu bahwasanya mainan anak-anak tidak mengapa meskipun dalam bentuk hewan, selama itu mainan anak-anak itu rukhsah. Bagaimana hukumnya jika ada seorang ibu rumah tangga yang terlalu aktif dalam kegiatan RT sehingga jika pulang ke rumah suka marah-marah karena sudah lelah kegiatan di luar? Ya sudah, kurangi kegiatan, ya. Biar enggak suka marah-marah, ya. Orang kalau sudah letih kerjaannya marah-marah. Terlalu banyak kegiatan di rumah sehingga hak suami kurang diperhatikan. Nabi mau ngajak ngobrol, Nabi lagi. Suaminya ajak ngobrol dia marah-marah, ya. Asalnya wanita jangan suka keluar rumah. Sahkah wudu seorang jika tidak membaca niat tapi hanya basmalah? Tidak apa-apa. Tidak baca basmalah pun sah. Tidak baca basmalah pun apa? Sah, karena sudah kita jelaskan pada temuan yang lalu bahwasanya basmalah hukumnya cuma apa? Sunnah. Karena hadis tentang basmalah didhaifkan oleh banyak ulama. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan ini. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab karena kekurangan ilmu, bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.